pada saat anaknya melawan, ya, namun orang tua merespon dengan benar. Itu yang terjadi di hati anak seperti apa sih? Konfirmasi Konfirmasi. bahwa Allah hadir. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam acara Life and Family Builders. Dalam rangka Family Builders Gathering kali ini, saya Antonius Sitompul dan juga Dr. Dwijo Saputro akan menyampaikan tema yang berjudul Ketika Anak Melawan Ayahnya. Orang tua manapun tentu berharap memiliki anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Namun kenyataannya kita melihat banyak anak yang melawan orang tua, khususnya ayahnya. Bagaimana seorang ayah merespon terhadap apa yang dilakukan anaknya tersebut? Mari kita dengar paparan dari Dr. Dwijo Saputro. Shalom, kita berjumpa kembali. Saya Dr. Dwijo Saputro dalam kesempatan LBC Gathering, Life Builders Club Gathering, dalam rangka Life and Family Builders, membangun kehidupan dan keluarga. Kali ini akan dibahas bersama-sama saya tentang ketika anak melawan ayah. Nah, sebetulnya kata ayah di sini juga dimaksudkan orang tua. Banyak orang tua, khususnya ayah sebagai kepala keluarga, merasakan kemungkinan yang saya pikir begitu, frustrasi. Bahkan kadang-kadang tidak mampu mempertahankan hubungan yang sehat dengan anaknya atau dengan seluruh anggota keluarga yang lain, yang disebabkan karena adanya seorang anak yang mempunyai pendapat, mempunyai pandangan, mempunyai sikap, mempunyai tingkah laku yang tidak sejalan, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan atau nilai-nilai yang diikuti oleh orang tua. Nah, kita akan bahas dalam beberapa menit ke depan dan kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tentunya waktu anak mengungkapkan sesuatu kepada orang tuanya, kepada ayahnya maksudnya, kemudian ungkapan itu tidak pas di hati ayahnya. Dan ayahnya bisa marah, paling tidak pasti terkejut. Kalau ayah mendengar apa yang anak minta, apa yang anak inginkan, apa yang anak lakukan, nggak cocok, apalagi yang paling tidak disukai oleh ayah. Umumnya ayah itu menjadi terkejut. Dan dari sekian banyak orang ayah yang terkejut, umumnya ayah itu akan terpicu emosinya. Dan kebanyakan menjadi kesal dan marah. Ibu bapak sekalian, para pemirsa, khususnya dari Life Builders Club, seorang ayah umumnya itu memiliki nilai, memiliki sebuah pandangan, memiliki prinsip, apa yang disebut prinsip iman, prinsip nilai, prinsip-prinsip kehidupan. Karena umumnya ayah-ayah memimpin keluarganya juga dengan nilai itu. Dan pada waktu dia menjumpai situasi di mana anak itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, ambil saja anaknya narkoba, anaknya tidak mampu mengelola atau menyelewengkan uang, mungkin uang saku, apalagi sejumlah uang yang besar kalau anaknya sudah lebih dewasa, dan tidak bertanggung jawab dengan pengelolaan uang. Anaknya mengalami kebingungan dari identitas dirinya. Bahkan mungkin anaknya ada yang mempunyai orientasi seksualnya menyimpang. Identitas seksualnya tentunya juga menyimpang. Tentu orang tua akan terkejut dan orang tua marah. Anak-anaknya berganti-ganti pasangan, melakukan seks bebas. Anak-anaknya gagal dalam melakukan tugas-tugas melaksanakan kegiatan akademik atau tugas-tugas dalam melanjutkan studinya. Atau kalau bagi beberapa orang tua yang punya anak bekerja, anaknya gagal bekerja. Nah, pertanyaannya waktu seorang ayah menghadapi situasi seperti itu, bagaimana seharusnya respon menjadi seorang ayah? Nah, saya akan ingatkan dulu tentang pentingnya menjadi seorang ayah. Yang saya sebut sebagai Bapak Sang Pemenang. Tentunya Life Builders Club semuanya masih ingat bukan Bapak Sang Pemenang?
Nah, bagaimana seorang ayah ini bisa memenangkan anak-anak menjadi pemenang, menjadi winner? Nah, ada 4 hal yang utama. Saya hanya mengingatkan supaya kita semuanya bisa ingat kembali. Yang pertama tentunya menjadi mentor. Yang kedua, memberi semangat, memberi dukungan, menciptakan rasa yang aman. Yang ketiga, menjadi teladan, menjadi panutan. Dan yang keempat, membangun satu hubungan yang hangat dan bersahabat dengan anak. Jadi anak itu kalau ketemu sama papa selalu rasanya seneng karena bersahabat, ketemu temannya. Dengan demikian relasi seorang ayah dengan anak atau relasi orang tua dengan anak adalah sebuah relasi yang didasarkan pada perspektif atau wawasan yang benar. Dan tentunya di sini wawasan sebagai orang tua yang benar dan jelas adalah wawasan berdasarkan Alkitab, biblikal. Satu-satunya kalau ingin mendapatkan wawasan menjadi orang tua di dunia ini yang benar dan jelas hanya dari Alkitab. Karena menjadi orang tua itu adalah sebuah fungsi yang menjadi panggilan dari Allah kepada setiap suami dan istri, setiap laki-laki dan perempuan. Ingat, keluarga adalah inisiatif Allah. Jadi kita harus berkeluarga itu dasarnya adalah inisiatif Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perlu mempertahankan relasi. Nah, ini perlu skill, bukan? Perlu mempertahankan relasi. Relasi dengan anak itu perlu dipertahankan. Dipertahankan maksudnya membangun sebuah relasi dengan anak yang konstruktif dan produktif. Yang membuat anaknya bisa bertumbuh, berkembang. Kalau anaknya itu ada usia pertengahan dewasa, ya dia bisa bertumbuh memasuki usia dewasa. Kalau anak itu ada di usia muda belia, di usia awal kehidupan, ya harus memberikan suasana yang membuat anak-anak itu bisa bertumbuh, berkembang. Untuk kemudian kelak dia bisa menjadi orang dewasa sebagaimana yang Tuhan inginkan. Jadi ini penting sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau begitu relasi dini dengan anak itu harus diperhatikan. Benar, relasi sejak anak itu lahir di rumah ya harus diperhatikan. Tadi kan saya katakan, umumnya respon ayah itu kaget, terkejut. Terkejut. Terkejutnya adalah yang pertama karena mendengar berita, melihat sesuatu yang tidak sesuai ekspektasinya, tidak sesuai keinginannya. Apalagi merasa nilai-nilainya dilanggar. Apalagi kalau orang tua itu kemudian mempersepsi lebih jauh, merasa dirinya dilawan. Merasa dirinya itu dalam bahasa asal-usul saya, Jawa, dikurang ajari. Wah, orang tua marah, marah. Kalau ada yang bertanya, pemirsa, Bapak pernah marah nggak dengan situasi seperti yang sedang Bapak jelaskan? Ya jelas pernah. Kan saya juga orang tua yang asalnya dari orang yang berdosa. Tapi kan belajar, sadar akan panggilan menjadi orang tua harus belajar. Orang tua terkejut. Itu yang pertama, keterkejutan pertama. Keterkejutan kedua, anak yang tiba-tiba berani mengungkapkan pendapatnya kepada orang tua, dan ternyata pendapatnya nggak sama dengan pendapat orang tua, bukan hanya terkejut karena berlawanan nilainya, tetapi terkejut dia menyadari bahwa sesungguhnya menjadi orang tua itu sekarang sudah berubah perannya. Karena anaknya udah gede, udah berani. Ini juga bikin terkejut. Kalau anaknya masih kecil kan belum berani. Dan mungkin anaknya sendiri juga tidak mempunyai kepentingan terlalu besar untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Tapi anak-anak yang sudah masuk ke dunia remaja atau melewati dunia remaja, memasuki dunia dewasa, banyak anak yang ingin menyampaikan apa yang menjadi beban kepada orang tua. Biasanya kalau memang relasi dengan orang tua masih dalam kondisi relasi yang normal. Nah, waktu dia menyampaikan apa yang dia gumuli dan ternyata yang disampaikan itu mengagetkan orang tua, kalau orang tua responnya salah, hubungan yang awalnya baik ini bisa jadi rusak. Ini harus diperhatikan. Sebetulnya keterus-terangan anak dalam mengakui telah melakukan sesuatu yang mungkin anak sendiri berpikir ini pasti dianggap melawan orang tua. Itu sebetulnya suatu kesempatan yang baik tetap membangun relasi dengan anak. Tapi kadang-kadang orang tua kehilangan kesempatan seperti itu. Orang tua cenderung untuk marah, bahkan cenderung untuk mengadili atau menghakimi anak.
Nah, sebetulnya menjadi orang tua itu tugasnya mengadili anak atau mendampingi anak, menolong anak, mementor anak supaya anak itu berkembang. Mesti ingat kembali kepada 4 hal utama yang tadi saya sampaikan. Jadi mari kita sadari bahwa acap kali kita punya peran menjadi seorang ayah itu berubah karena kita sudah berhadapan dengan anak-anak kita yang sudah memasuki usia dewasa. Nah, saya ingatkan dalam pertemuan yang lalu ada 4 hal strategi menjalankan tugas menjadi ayah karena posisinya yang saya sebutkan berubah, jadi menjalankan tugas yang baru. Yang pertama, memberi semangat. Memberi semangat di sini artinya jangan sampai relasi dengan anak itu mematahkan semangat anak. Buluh yang terkulai itu jangan sampai dipatahkan, tapi harus tegak kembali. Dengan kata lain, orang tua harus peka, sensitif, dan merespon terhadap apa yang sedang diungkapkan anak. Jangan buru-buru bereaksi hanya berdasarkan emosi yang membawa kemarahan. Yang kedua, selalu bersikap peduli, care. Tetapi sikap peduli dan care ini jangan sampai dirasakan anak sebagai proteksi yang membuat dia menjadi sangat bergantung kepada orang tuanya. Sehingga dia tidak menjadi anak yang mandiri dan kelak bisa membangun hubungan yang namanya interdependent. Jadi dari dependent menjadi independent, tapi independennya ini dilanjutkan menjadi interdependent. Kapan dia memiliki kemampuan interdependent dalam hubungan dengan orang lain, khususnya kelak kalau mereka bermasuk rumah tangga, kalau dia sudah melewati independent dan mempunyai identitas yang jelas. Saya mengulangi yang lalu, makanya singkat saja ya. 3 adalah menginvestasikan kesehatan emosional, fisik, dan spiritual daripada kita sebagai ayah, sebagai laki-laki. Artinya apa? Artinya mengembangkan empati, bersedia menempatkan diri kita bersama-sama dengan anak dan mengamati anak dari belakang. Kita tidak lagi memberikan instruksi-instruksi, perintah-perintah, aturan-aturan. Kalau anak sudah menjelang dewasa, kita lebih banyak ada di belakang melihat anak. Mungkin juga sekali-sekali ada di samping. Jadi pada waktu kita harus berdiri di belakang anak, kita jangan merasa telah kehilangan tempat kita. Karena biasanya kita ada di depan menuntun anak dan sebagainya. Dan yang keempat, selalu miliki rasa humor. Artinya kita juga harus rileks dalam hubungan dengan anak. Kita harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dengan anak. Jadi kalau kita memiliki peran baru menjadi ayah karena anak-anak kita sudah menjelang dewasa, itu bukan berarti kita kehilangan kewibawaannya. Bukan berarti kalau kita mengajak anak berdiskusi, kita kehilangan otoritas kita. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Jadi bagaimana dengan sikap kita selanjutnya? Yang pertama-tama tentunya pada sesi ini saya ingin mengajak para laki-laki dan para orang tua yang bersama-sama dengan tayangan ini, dengan acara ini, saya ingin bertanya, sebetulnya kalau bertemu dengan anak dan atau berinteraksi dengan anak atau dihadapkan pada anak dan anak itu mengungkapkan hal-hal yang tidak diharapkan oleh orang tua atau dianggap melawan orang tua atau memalukan orang tua. Sebetulnya apa yang paling berat yang dirasakan sebagai seorang ayah? Itu perlu dipahami dulu. Menjadi ayah mesti tahu perasaan apa yang terjadi dalam dirinya, dalam batinnya. Yang muncul itu apa? Perasaan apa? Tadi kalau saya di dalam awal saya katakan apakah marah, apakah terkejut. Kemudian pada waktu menyaksikan anak itu dianggap oleh orang tua atau oleh ayah, anak itu salah memilih jalan. Pasti orang tua akan mempunyai sebuah pemikiran, kalau dia salah memilih jalan, bagaimana nanti ke depannya? Apakah anak itu bukannya tidak menyia-nyiakan kehidupan dan dengan segala potensi dan waktu kesempatan yang dimilikinya, dengan membuat pilihan buruk semacam ini. Belum lama ada seorang orang tua, saya katakan begitu, datang ke saya dan dia menjelaskan, menceritakan bahwa
anaknya itu mempunyai sahabat, dan sahabat yang dekat dengan anaknya itu sesama jenis dalam orientasi seksnya. Waduh, orang tuanya terkejut sekali. Orang tuanya terkejut sekali. Dan orang tua menyatakan kepada saya tidak bisa terima. Ini tidak bisa diterima. Tentunya saya berusaha untuk menjelaskan ke orang tua, apakah dengan kesan, dengan respon mengatakan tidak bisa diterima, apakah bisa menyelesaikan masalahnya dengan anaknya yang orientasinya seperti itu. Justru kita harus bisa memahami situasi yang terjadi saat itu, bagaimana kita menolong anak itu keluar dari masalah itu. Dengan mengatakan tidak terima, apa itu sudah jawaban yang bisa merubah sikap anak? Menurut saya kan belum tentu. Belum tentu. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan di dalam menghadapi situasi seperti itu, yang pertama adalah membimbing dengan cinta yang kuat. Jadi pada waktu kita dihadapkan situasi yang sulit, kasih, cinta, love yang tidak egois, love yang orientasinya terhadap orang yang kita kasihi, objek yang kita kasihi, subjek yang kita kasihi, bukan pada diri sendiri, itu harus kita perkuat. Tentunya kasih yang selama ini ada itu teruji, apakah betul kasih itu agape. Nah, cinta yang kuat itu seperti apa? Cinta yang kuat adalah cinta yang dibarengi dengan aturan yang jelas. Karena itu kalau saya mengatakan dengan kasih yang kuat, tentunya salah satu caranya pada waktu marah tadi ya kita harus bisa mengelola perasaan kita supaya jangan marah, kita harus tenang. Kemudian kita tetap membuka kesempatan berkomunikasi dengan anak, dengan pertanyaan misalnya saja. Saya menghargai kamu mengungkapkan apa yang tadi kamu telah sampaikan kepada saya. Saya menghargai itu. Tetapi untuk saya bisa memberikan jawaban tentunya tidak seketika sekarang. Saya akan pikir-pikir dahulu, saya akan bicarakan dengan ibumu dan sebagainya. Bisa itu katakan. Tidak langsung, wah kenapa kamu begitu, kenapa kamu begini. Paling tidak dengan mengatakan begitu, anak itu tahu bahwa orang tuanya menghargai dia. Dan orang tuanya membuka jalan untuk berkomunikasi. Tentunya salah satu cara seperti itu. Nah, komunikasi yang sudah terbuka ini kemudian digunakan sebaik-baiknya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya digunakan sebaik-baiknya untuk tetap menjalin hubungan dengan anak. Nah, kemudian kita menjelaskan kepada anak posisi pandangan kita sesuai Alkitab itu apa. Jadi kita menggunakan ayat Alkitab itu bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menilai, bukan untuk menghakimi. Allah sendiri sebagai Bapak kita tidak pernah menghakimi kita. Kalau saya dihakimi saat ini, posisi saya tidak ada di acara seperti ini. Pada waktu Yesus ditanya siapakah Allahmu oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam Yesus. Allah adalah Bapakku yang di surga. Jelas sekali. Sebab itu posisi kita menjadi seperti posisi Bapak kita di surga. Bapak kita di surga merelakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetap dikasih Allah, tidak binasa. Tidak dihukum. Saya tidak bicara dengan hypergrace, saya berbicara dengan sebuah kebenaran. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang menutup dosa. Itu yang dikatakan mengasihi dengan batasan disiplin yang tegas. Karena pendapat Alkitab harus disampaikan. Tentunya dalam konteks kesalahan yang dilakukan oleh anak itu apa. Nah, yang keduanya tentunya menerapkan konsekuensi. Jadi kalau memang ada yang dilakukan oleh anak itu tidak benar, ya tentunya diberitahukan konsekuensi yang terjadi. Bukan konsekuensi karena melawan orang tuanya. Bukan, tapi konsekuensi karena perbuatan, karena keputusan yang dia ambil sesuai Alkitab. Konsekuensinya apa? Alkitab selalu memberi petunjuk kepada kita bahwa semua kesalahan manusia itu berawal dari dosa. Dan bapak-bapak sekalian malam hari ini beserta para istri yang mengikuti tayangan ini mesti mengetahui dosa itu pasti akan merusak. Dosa itu merusak. Jadi kalau kita tetap hidup dalam dosa, orang tua juga tetap hidup dalam dosa, tidak melakukan kebenaran-kebenaran seperti yang Allah kehendaki, pasti akibatnya merusak. Dosa itu merusak. Baik merusak fisik, merusak tubuh,
merusak mental, merusak emosi, merusak relasi, dan juga merusak kehidupan rohani kita, merusak keimanan kita. Nah, di dalam membimbing dengan cinta yang kuat ini tentunya arahnya adalah supaya anak itu terdorong untuk berperilaku yang benar, berperilaku yang bertanggung jawab. Yang kedua, karena anak itu didorong berperilaku bertanggung jawab, karena itu yang kedua prinsipnya jangan sampai ayah itu mengambil alih tanggung jawab mereka. Anak itu harus tetap diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab. Jadi masalah anak, masalah mereka jangan dijadikan masalah dirimu, diri kita, diri ayah, diri orang tua. Berikan kesempatan anak itu mengalami krisis untuk mengatasi masalah itu. Menghadapinya sendiri. Tentunya dengan keterbatasan dan kekurangan, disitulah perlunya orang tua. Ayah ada di belakang, membackup. Nah, anak waktu mengalami kesulitan, tapi tahu dirinya di backup ayahnya, disitulah anak merasakan begitu besar kasih Allah seperti yang ditunjukkan oleh seorang ayah. Jadi konsekuensi yang harus diambil oleh anak, jangan diambil alih oleh ayah, oleh orang tua. Banyak orang tua mengambil alih, anaknya ditangkap polisi, terus bayar sama polisinya, ambil keluar. Itu kan tidak mendidik anak. Kalau memang anaknya melanggar hukum ditangkap polisi, ya beri kesempatan anaknya mengalami proses terlebih dahulu, bukan? Nah, tentunya semua ini dilakukan dengan satu tujuan, yaitu menghendaki perubahan pada tingkah laku anak. Namun orang tua harus tahu, perubahan perilaku itu tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Itu yang kedua, jangan ambil tanggung jawab yang harusnya dipikul oleh anak. Yang ketiga, hubungan ini harus tetap dipertahankan. Hubungan dengan anak ini harus tetap dipertahankan. Bahkan kalau mungkin hubungan ini diperkuat. Namun dalam mempertahankan, memperkuat hubungan tentunya tidak mengorbankan nilai-nilai kebenaran. Karena justru memperkuat dan mempertahankan hubungan itu dasarnya adalah nilai-nilai kebenaran. Dan semua nilai kebenaran itu presuposisi, latar belakangnya. Atau kalau bisa dikatakan asal-usulnya itu adalah kasih Allah itu sendiri. Dan itu kita pelajari dari Alkitab. Semua perintah, aturan, hukum yang tertulis sebagai firman Tuhan, dasarnya adalah kasih Allah itu sendiri. Jadi dalam situasi yang sangat menegangkan atau menimbulkan kekhawatiran buat orang tua melihat anaknya yang begitu menyimpang, berperilaku tidak seperti yang diharapkan, pasti kekhawatiran itu membuat seolah-olah hati itu hancur. Nah, dalam situasi yang seperti ini, seolah-olah hati yang hancur dan mengkhawatirkan, nilai-nilai kebenaran harus tetap terjaga. Hubungan harus tetap terjaga. Sebab itu tadi seperti saya katakan, semuanya memerlukan waktu. Beri kesempatan anak menyelesaikan krisis yang sedang dihadapinya, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah disampaikan oleh orang tua melalui percakapan yang disampaikan dengan mereka. Jadi di sini orang tua sedang berusaha untuk menanamkan nilai-nilai, tetapi memang dalam situasi yang sulit. Tapi nilai-nilai itu tetap ditanamkan. Nah, di saat yang paling sulit seperti inilah, di saat yang sulit seperti inilah, orang tua harus memastikan memberi dukungan kepada anak. Caranya bagaimana? Ya jangan, ledakan amarah itu jangan sampai terjadi. Kekecewaan itu jangan sampai sedemikian rupa diungkapkan sehingga merusak hubungan antara ayah dengan anak-anak. Antara ayah dengan anak mereka. Antara bapak-bapak dengan anak-anak. Jika kita berkomunikasi, bercakap-cakap dengan mereka, pastikan apa yang keluar dari mulut kita ini bukan barang kotor, bukan sampah. Pastikan, itu seringkali saya lihat orang laki-laki itu mudah sekali. Ya sebetulnya bukan orang laki-laki. Mudah sekali yang keluar dari mulut kalau sudah terdesak, sudah jengkel, sudah marah, sudah terhina, sudah direndahkan. Apalagi direndahkan anak ini. Gampang sekali yang keluar dari mulut itu.
barang-barang yang kotor. Tikus itu kan kotor, tiba-tiba dari mulut keluar, tikus gitu kan. Coro itu kotor, coro bilang. Masa anak dibilang tikus, coro, kecoa, kodok kan tidak pantas kan. Anak itu ciptaan Tuhan. Tuhan yang taruh anak di rahim istrimu. Sebelum dia ada, dia sudah merancang itu ada. Luar biasa. Pastikan bukan barang-barang yang kotor yang keluar dari mulut. Nah, yang berikutnya lagi. Jangan lupa ini. Anda sendiri dalam kondisi sulit juga harus mencari dukungan dong. Harus mencari support juga. Kepada siapa? Kepada orang yang tentunya Anda dekat dan Anda percaya. Bapak-bapak sekalian dekat dan percaya kepada mereka. Nah, saya menganjurkan tentunya dalam konteks berjemaat, khususnya jemaat Family Life Center, dukungan yang terdekat saya harapkan tentunya dari kelompok sel dong. Dari FE, dukungan dari keluarga, dari kelompok kecil di gereja, kemudian dari keluarga, tentunya. Dan juga tentunya dari saudara-saudara seiman. Tentunya, itu penting sekali. Nah, dari dukungan-dukungan yang ada inilah, carilah hikmat dan nasihat. Amsal 11 ayat 14 mengatakan begini, jika tidak ada nasihat, orang jatuh, tetapi di dalam banyak penasehat ada keamanan. Jika tidak ada nasihat, orang jatuh. Gampang jatuh, sering jatuh. Kenapa ada orang sering jatuh? Karena nggak mau dengar nasihat, mengabaikan nasihat, menganggap dirinya sendiri sudah benar. Tetapi di dalam banyak penasehat, orang yang suka menerima nasihat, di situ ada keamanan. Nah, untuk masalah-masalah yang kompleks, sulit, contohnya misalnya anak ini punya masalah dengan perilakunya dan perilaku yang tentunya perilaku yang tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua, harapan orang tua, nilai orang tua. Ini berakar misalnya berakar dari perkembangan kepribadiannya yang sedemikian kompleks dan sulit. Nah, situasi seperti ini tidak bisa diselesaikan misalnya dengan tumpang tangan saja, dengan doa puasa saja. Tidak, walaupun tetap mau doa puasa itu baik. Situasi seperti ini harus bersama-sama diselesaikan dengan profesional yang memiliki pemahaman tentang ini. Itu yang saya maksud termasuk mencari hikmat dan nasihat termasuk dari profesional. Misalnya kecanduan obat. Masalah kecanduan obat itu termasuk complicated. Misalnya depresi. Anak yang depresi mau bunuh diri. Paling tidak anak yang suka melukai dirinya sendiri. Pada anak-anak yang masih usia sekolah, pada anak-anak SMA, misalnya dia tidak mau sekolah lagi. Suka bolos, menolak untuk bersekolah, dan sebagainya. Apalagi sampai pada upaya bunuh diri dan seterusnya. Dan juga jangan lupa pada kasus-kasus kekerasan, bullying, pelecehan, itu perlu mencari support dari profesional. Dan yang terakhir, jangan lupa yang terakhir, serahkanlah anak-anak Anda, anak-anak para bapak-bapak semua ini kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, ini paling penting. Menurut saya yang terakhir ini, saya taruh terakhir tapi ini paling penting. Kita harus tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Katakan bersama, Tuhan yang mengatur, bukan saya yang mengatur. Jadi Tuhan sudah melepaskan anak-anak kepada kita. Itu sebetulnya anak Tuhan yang menciptakan. Sudah dilepaskan, berserahkan, diberikan tanggung jawab pada kita. Nah, waktu kita mengalami kesulitan ini, kita kembali kepada Tuhan. Artinya serahkan anak-anak kita kembali kepada Tuhan. Tuhan yang bisa melampaui segala keterbatasan kita, yang memiliki perhatian dan kasih yang sempurna dibandingkan dengan kita. Percayalah itu, bergantunglah dan serahkan pada Tuhan. Nah, dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, satu hal yang selalu diinginkan oleh anak yang berhadapan dengan orang tua dan dianggap melawan orang tua. Di dalam hati anak ada satu hal yang selalu ingin mendapat konfirmasi. Apakah orang tuaku tetap mencintai saya? Kalau itu sampai anak mendapat jawaban, walaupun dia keliru, tapi ternyata orang tuaku tetap mencintaiku. Dia pasti akan kembali ke jalan yang benar, sebagaimana orang tuanya tanamkan pada dia. Tuhan memberkati. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bicarakan bersama-sama. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar paparan yang luar biasa memberkati dari Dr. Dwijo.
Saya sekarang saya sudah nyatet nih beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan langsung kepada Dokter Dwijo. Dokter Dwijo, terima kasih untuk paparannya. Ada Makasih. beberapa pertanyaan saya, Pak Dwijo. Ya, Ya, yang pertama, eh, ada anak-anak yang tidak melawan orang tuanya, Dokter Dwijo. Tapi karena sebetulnya anak-anak tersebut mungkin tertekan, ya, jadi dia tidak berani untuk mengutarakan pendapatnya, gitu kan? Dia tidak berani untuk menyampaikan pemikirannya kepada orang tuanya. Nah, ini pandangan Dokter Dwijo seperti apa terhadap anak-anak seperti ini? oh jadi ini sebaliknya yang Ya, ditanya. dia nggak melawan, tapi Jadi karena nggak dia berani. Gitu. tidak melawan, dia tidak mengungkapkan apa yang ada di dalam diri dia, dan dia menyimpannya baik-baik. Ya, Ini juga sama-sama sulitnya, hmm, sama-sama sulitnya. Kalau ditanya mana dampaknya lebih buruk, ya menurut saya sama-sama. Jadi sama-sama punya potensi menimbulkan dampak yang buruk dalam perkembangan hidup anak yang macam begini. Tinggal tergantung dari seberapa jauh orang tua itu menyadari bahwa anaknya punya sesuatu masalah yang tidak berani diungkapkan. Nah, seberapa ya, jauh? Saya katakan ini sama sulitnya kan karena sering orang tua tidak peka kan. Orang tua tidak peka kalau anaknya punya masalah karena ya, kebanyakan orang tua yang seringkali saya berhadapan dengan mereka, mereka kan maunya hanya melihat sisi dari anak-anak itu yang baik saja. ya, Orang tua itu jarang sekali menyediakan ruang dalam hatinya untuk menampung sisi buruk dari anak. Terus saya ngebayangin, Bapak saya yang di surga yang dikenalkan melalui Yesus waktu di dunia mengatakan Allahku adalah Bapakku di surga. Saya kira hati Bapak itu luas sekali untuk menampung kekurangan kita. Sehingga dia rela datang ke dunia menjadi manusia untuk mengasihi dan menutup pelanggaran kita. Nah, tentunya saya terus berpikir, nah kalau begitu saya juga harus memberi ruang lebih banyak untuk kesalahan-kesalahan anak-anak, atau kesalahan istri, kesalahan orang lain. Nah, di situ saya katakan sama sulitnya ada di situ. Sebab itu kita menjadi seorang laki-laki juga harus mempunyai hati yang lebih luas untuk bisa lebih peka atau yang biasa disebut empati dengan anak. Nah, empati itu hanya muncul kalau orang tua atau ayah itu memberikan waktu yang cukup untuk anak, ada relasi. Nggak mungkin muncul oke. empati kalau nggak ada relasi. Nggak mungkin ayah itu peka dengan keadaan anak kalau ayahnya nggak pernah berelasi dengan anak. Makanya tadi saya katakan 4 hal yang utama menjadi ayah tadi kan, yang terakhir saya katakan menjadi sahabat. Ini menjawab salah satu pertanyaan saya. Ternyata relasi itu memunculkan empati ya. Ya, Jadi tanpa relasi, tanpa waktu, tanpa orang tua membangun hubungan, menciptakan hubungan dengan anak yang berkualitas, maka empati di dalam tidak dirinya juga berkembang. nggak akan Iya, muncul iya. ya. Empati itu bukan benda, bukan aksesoris. Iya, iya. Empati itu bagian dari relasi yang paling murni. Karena di dalam empati itu kan suatu relasi itu berjalan secara tulus. Dasarnya adalah unconditional love. Ya, ya. Oke, oke. Berarti untuk membangun cinta, membangun empati, sebetulnya orang tua bisa melakukan banyak little things ya, banyak hal-hal kecil yang katakanlah makan bersama dengan anak, melakukan hal-hal yang tanda kutip remeh-temeh ya. Ternyata di Ya, dalam ya. hubungan di dalam keluarga itu amat sangat penting hal Family yang time, remeh-temeh. ya. Sebab itu kalau kita kembali kepada biblikal, kepada Alkitab, Shema, Ulangan 6 itu kan sebetulnya nggak bicarakan hal-hal yang 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 sulit-sulit atau hal-hal yang hebat-hebat kan. Pada waktu duduk, pada waktu bangun, pada waktu mau berbaring, pada waktu jalan, kan segala waktu. Cuman memang sudah diberikan tema utama, relation tapi tidak bersyarat. Karena kasih Allah, bicara kasih Allah. Iya, iya. Menerjemahkan bukan bicarakan, oh harus ke gereja, oh harus baca Alkitab, oh harus bikin mesbah. Enggak juga. Keluarga ada mesbah keluarga, ada doa, tapi relasi dengan sesamanya diabaikan. Menurut saya
tambah bingung anaknya. Lebih baik kita menghidupi apa yang seperti Alkitab katakan saja. Tidak perlu kita harus wujudkan dalam bentuk ritual religius. Ini yang sebetulnya penekanan saya ini lebih banyak yang dinamakan pemaknaan hubungan kita dengan Iya, Allah, iya. kemudian bagaimana menerapkannya hubungan kita dengan sesama dan memberikan makna juga dalam hubungan sesama. Jadi namanya spirituality yang biasa kita bicarakan itu adalah religiosity Iya. atau mungkin dogma-dogma apologetika, tetapi tidak menyangkut spirituality. Nah, kita harus berpikir hal-hal yang lebih mempunyai makna, yaitu spirituality. Wow, luar biasa. Langsung muncul 2 pertanyaan. Ya, Yang pertama artinya saya menangkap di situ bagaimana fokus kita adalah membentuk anak yang sehat terlebih dahulu. Bagaimana seorang anak itu punya satu emotional healthy. Maka emotional healthy itu akan membawa ia kepada spiritual healthy, kerohanian yang sehat. Kadang-kadang seringkali kita seperti Pak Dwijo sampaikan, kita fokus kepada ritual agamawi gitu kan. Namun mungkin anaknya nggak sehat karena dipaksa seperti itu dan lain sebagainya. Relasinya saya juga sering salah di dalam hal itu. iya. Relasinya kadang-kadang karena sebenarnya karena maksud saya ingin anak saya cinta Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lupa. Yang penting anak kita pertama kali adalah jadi anak yang sehat, anak yang secara emosional dia sehat. Maka dengan berjalannya waktu anak itu akan cinta Tuhan. Betul nggak Pak Dijo? Mencintai Tuhan itu kan hubungan anak dengan Tuhan, bukan hubungan anak dengan orang tua. Dan orang tua harus tahu respon anak tentang firman itu kan tanggung jawab anak sama Tuhan, bukan sama orang tua. Tapi karena orang tua merasa ingin ngelihatnya anak baik, nah itu misleadingnya ada di situ. Sebetulnya firman itu kan hubungannya kalau dengan anak ya Tuhan bicara sama anak. Apa bisa? Menurut saya bisa. Cuma tetap orang tua dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan juga tahu bagaimana anak berkembang itu harus ada yang langsung dari Tuhan dan melalui orang tua. Iya. Iya, Tuhan itu sempurna. Tuhan itu akalnya melampaui akal kita semua. Sempurna. Apa yang kita nggak terpikir, dia sudah memikirkan lebih dahulu. Nah, sebab itu kita jalankan aja kebenaran firman Tuhan dengan benar, artinya sesuai dengan makna firman itu, bukan hanya sesuai dengan yang tertulis, tapi makna dari apa yang tertulis, latar belakang apa yang tertulis. Itu saya menggali spirituality-nya dari situ. Iya, iya. Nah Pak Dwijo, ada yang mengatakan bahwasanya quality time is the most important things, better than quantity time. Saya banyak melihat khususnya orang tua yang tinggal di Jakarta, Senin sampai Jumat mereka sibuk dengan pekerjaannya, lalu hari Sabtu mereka katakan, okay, now it's time to have a quality time. Jadi Senin sampai Jumat mereka nggak pernah ketemu sama anak, tapi Sabtu mereka this is quality time. Gitu. Ini waktu yang berkualitas dan mereka berpikir bahwa itu sudah cukup untuk membentuk hati anak. Tapi kalau dari apa yang Pak Dwijo sampaikan tadi, ya artinya relasi kebersamaan itu nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa hanya bergantung pada quality time one day, nggak bisa seperti itu ya, karena nggak akan membangun empati orang tua juga ya. Gimana Pak Dwijo? Ya, saya kembali lagi kepada apa yang Tuhan ajarkan lewat Alkitab. Sebab itu Alkitab yang dimaksud quality time itu kan bukan asal memberi waktu, menyediakan waktu bersama anak. Tetapi waktu yang disediakan itu dipakai dengan tujuan yang jelas dan benar. Itu, kasihlah Tuhan Allah. Iya. Jadi sebetulnya bermain ya bermain, tapi tahu dalam bermain ini sebetulnya ingin memerankan peran seorang ayah. Seperti ayah kita yang ada di surga. Jadi bukan hanya istilah-istilah, simbol-simbol, tapi betul-betul kita menghidupi, memaknai. Ada satu tujuan. Kalau jadi, kita ada tujuan. Kalau kita lihat Ulangan 6 itu di setiap waktu pakai kesempatan untuk menyatakan kasih Kristus. Ya, tapi Ulangan 6 itu jangan terus kemudian dikonkretisasi, jadi tanpa dimaknai luas, tapi yang cepat dijadikan sesuatu yang konkret sebagai sesuatu ritual agama juga bukan. Bukan juga. Saya menghayati Ulangan 6 itu satu praktek kehidupan.
suatu nafas kehidupan. Relasi. Iya, nafas kehidupan yang diwarnai dengan pelangi kasih. Iya, iya. Relasi ya. Ya, Jadi ya. intinya relasi. Pak Dwijo, bagaimana dengan ayah yang memiliki pengalaman luka dengan ayahnya? Dan Ya. mungkin bukan hanya dengan ayahnya, namun lewat pengalaman hidupnya dia mengalami luka mungkin dengan orang lain, dengan pemimpin agama, mungkin dengan gurunya dan lain sebagainya. Tentunya dia juga di dalam proses terus disempurnakan oleh Tuhan. Ya, saya umur 41 tahun Pak Dwijo, tapi saya juga merasa terus disempurnakan oleh Tuhan. Ya. Ya, banyak hal-hal yang saya bersyukur, artinya belum sempurna pun Tuhan sudah menerima saya dan itu terus memulihkan saya. Namun banyak orang tua yang karena dia punya pengalaman luka dengan ayahnya, pengalaman luka dalam kehidupannya, dia itu mempengaruhi cara dia parenting terhadap anaknya. Oh ya, jelas sekali. Jadi cara berparenting atau cara kita membangun hubungan pernikahan itu dipengaruhi dengan banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati atau pengalaman masa lalu atau yang untuk saya sendiri saya memudahkannya dengan istilah framing. Jadi setiap orang kan sudah punya frame gitu kan. Frame itu yang sudah terbentuk di masa lalunya dengan frame tertentu. Nah, tentunya luka itu timbul kan karena ada satu transaksi relasi yang tidak dibereskan. Ya. Ya, jadi luka itu bukan luka begitu saja, tapi luka itu timbul karena ada satu transaksi relasi yang tidak pernah dibereskan. Jadi contohnya ya, yang dimaksud dengan Anton luka ini kan pasti misalnya waktu kecil pernah terluka oleh orang tuanya. Orang tua ya kan? misalkan. Misalnya saja, mungkin itu yang terbanyak karena mana ada anak kecil nggak pernah terluka sama orang tuanya. Kalau boleh saya potong Pak, kalau saya pengalaman terluka oleh guru saya kelas 2 SD. Ya. Nah, jadi waktu terluka anaknya yang dirasakan adalah anaknya itu cuma merasa gelisah saja. Dia belum bisa memformulasi, oh ini ayahnya nggak menjalankan tugas, ayahnya nggak berperan. Tidak, kemudian baru dia dengan formulasi karena perkembangan wawasannya, perkembangan kedewasaannya, dia baru kemudian bisa memformulasi begitu. Oh dari dulu itu ternyata saya sudah dibenci ayah, itu kan kemudian. Tapi waktu kecil yang dirasakan hanya dia rasa takut aja. Rasa takut, luka sama dengan takut pada waktu kecil. Apapun yang ditunjukkan anak itu sebetulnya kan backgroundnya takut. Nggak ada anak tuh marah-marah seperti konteks kita marah-marah jadi orang tua, itu kan tidak ada. Takut, selalu takut atau tidak aman. Nah, bisa dalam bentuknya dia teriak-teriak, buang-buang barang, tapi intinya takut dan tidak aman. Nah itu yang disebut luka. Takut tidak aman karena abandon, karena dia diabaikan. Kan begitu pengertiannya kan. Nah, dari situ kemudian kalau itu tidak pernah terselesaikan, maka itu yang akan mewarnai pada waktu dia memandang kehidupan ini selanjutnya. Dan itu yang kemudian akan membuat yang biasa disebut crippled behavior. Jadi suatu tingkah laku yang sulit beradaptasi gitu kan. Nah, sekarang yang saya maksud apa? Kan orang tuanya harus menyadari bahwa memang ada situasi seperti itu. Tapi orang tuanya juga tidak pernah mengutamakan relasi, terus bagaimana gitu kan. Nah, disinilah sebab itu melalui acara-acara seperti ini kan menyadarkan. Nah, di sini siapa yang membereskan? Nah, tentunya yang membereskan seharusnya kalau menurut Alkitab bukan yang terluka tapi yang melukai. Nah, ini mungkin baru pertama kali didengar oleh pemirsa. Selama ini yang harus membereskan kan kalau saya luka, maka saya yang membereskan supaya luka saya sembuh bagaimana? Kan saya seolah-olah saya harus pendeta saya suruh mendoakan saya, kan begitu. Saya minta kawan-kawan mengcover saya. Menurut saya nggak selesai-selesai. Yang melukai saya harus membereskan untuk saya. Kalau dalam kasus saya Pak, guru SD saya Ya kelas 2. seharusnya guru itu waktu itu tahu bahwa dia telah melukai, dia kemudian membereskan. Tapi kalau memang sudah ganti gambar, sudah ganti sejarah, ya sudah nggak bisa kan. Nah kemudian orang yang bersangkutan menyadari bahwa harusnya guru itu, tapi sekarang guru nggak ada, menyerahkan guru itu mesti dengan kesadaran penuh. Menyerahkan guru itu kepada Tuhan, berdoa meminta ampun untuk guru itu. Itu pemberesannya begitu.
Iya, Harusnya iya, begitu. Urut-urutannya tuh harus ada. iya, iya, Nah, baru setelah itu kemudian yang bersangkutan seperti Anton tadi menerima pengampunan itu. iya, iya, Menerima pengampunan. Jadi menerima dengan iman guru itu sudah mengampuni karena Anton sudah rela untuk menyerahkan guru itu iya. pada Tuhan. Dan itu dengan iman. Harus sampai seperti itu. Nah, artinya seorang ayah itu juga perlu pemulihan seperti itu juga ya, Pak ya, Ya, betul. supaya ya dia bisa Ya, betul. ya melakukan parenting kepada Ya, anaknya dengan bisa baik ya. menyadari. Ya. Iya, 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 Jadi bisa misalnya, ya misalnya bisa saja kalau di I.O. sudah nggak ada kan, orang terluka, papa udah meninggal. Gimana sekarang saya mau bereskan sama anak? Padahal papanya sudah meninggal. Ya bisa aja kalau mau dia seolah-olah bikin surat saja kan. oh Bikin surat aja bisa. itu bisa ya Oh, memulihkan menurut luka saya dia. bisa. Yang penting dia mengungkapkan, dia menyadari, dia mengungkapkan dari dalam hatinya. Iya, iya, Menyadari aku pernah dilukai, engkau yang membuat iya, saya terluka. Tulis, seandainya engkau masih ada, apa yang akan saya ungkapkan pada beliau, seandainya beliau masih ada, apa yang kau mau dengarkan dari beliau. Bisa, iya. itu bisa. Kalau pengalaman saya pribadi, peran keluarga itu sangat vital dalam apa ya, membalut luka bahkan memulihkan kita. Bagaimana istri saya mengasihi saya, apa namanya menghormati, melayani anak-anak saya, mengasihi saya dari keluarga besar, mertua orang tua mengasihi saya itu membalut luka dan terus memulihkan kita. Mm-mm. Itu bagaimana kalau tanggapan Pak Dwijo? Ya, itu pengalaman sangat pribadi kan, artinya pengalaman subjektif. Ya kalau Anton mengalami itu pun suatu bagian yang baik, yang baik. Iya, Ya, tetapi kan tadi saya katakan kalau mau tuntas kan begitu iya, kan, luka itu ya memang harus dibereskan secara tuntas iya. begitu. Pak Dwijo, maaf agak melebar itu ya. Ya, ya. Apa yang terjadi di hati anak Pak Dwijo apabila orang tua tadi dikatakan sudah merespon pada saat anaknya melawan, ya, namun orang tua merespon dengan benar. Itu yang terjadi di hati anak seperti apa sih? Konfirmasi Konfirmasi. bahwa Allah hadir, Allah ada. Hmm, Wah itu wow, penting sekali, penting sekali. wow, Walaupun waktu saat itu menurut saya saat itu belum tentu anak itu sudah pernah mendengar firman atau mengenal Allah karena mungkin orang tuanya belum di dalam Tuhan. Tetapi satu saat waktu dia mendengar Injil, pasti itu akan menjadi satu landasan wow. di mana dia menerima anugerah Tuhan. Bahkan saat anak melawan dan orang tua berespon benar, itu adalah cara Tuhan untuk Ya, menyentuh hati iya, anak itu untuk dalam karya Allah yang wow. tidak pernah kita terselami, tetapi karyanya sudah ada di dalam setiap makhluk ciptaannya. Allah turut bekerja dalam Allah segala turut bekerja. sesuatu. Ya, pengertiannya begitu, pengertian yang sangat dalam. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila anak Anda melawan, itu adalah Tuhan bisa pakai itu juga untuk menjangkau hati anak Anda jika Anda memiliki respon yang tepat. Ini satu hal yang luar biasa. Ya. Pak Dwijo, mungkin Pak Dwijo punya advice bagi anak-anak yang memiliki masalah untuk berhubungan dengan ayahnya. Ya, banyak anak yang terluka karena perlakuan anak ayahnya. Mungkin untuk menutup sesi ini, apakah Pak Dwijo punya advice apa ya, langkah-langkah apa yang dilakukan anak tersebut? Ya, jadi bagi setiap ayah yang menyadari melalui tayangan sesi ini menyadari bahwa ternyata salah satu faktor yang membuat seorang ayah tidak dapat merespon dengan benar dan tepat kepada anak itu adalah karena latar belakang ayah yang pernah terluka, yang pernah mengalami respon yang salah. Yang nomor satu menurut saya sadarilah itu. Sadarilah itu bahwa memang di dalam diri saya ada luka, ada hal-hal yang belum terselesaikan. Nah, tentunya setelah menyadari itu, kemudian apa yang terjadi pada diri seorang ayah ini harus diselesaikan. Nah, tentunya dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, bukan? Kalau memang ada orang yang pernah melukai, orangnya itu juga sadar bisa mengambil inisiatif untuk rekonsiliasi baik. Tapi kalau tidak bagaimana?
Nah, paling tidak akui. Nah, setelah menyadari, mengakui. Memang diriku ini banyak kekurangan lemah. Nah, kalau dalam konteks keluarga, akui bagaimana? Ya bicarakan bersama dengan istrimu dong. Bahwa aku jadi seorang suami, jadi ayah itu banyak kekurangan. Karena faktanya, karena aku mempunyai hati yang tidak utuh, yang compang-camping, karena terluka. Dan akui bahwa ini karena pernah bukan mengkambing hitamkan orang tua yang sudah nggak ada itu, tetapi memang mengakui bahwa saya pernah dilukai oleh orang tuaku. Mengakui itu penting sekali. Nah, kemudian tentunya semuanya yang sudah lalu itu kita bawa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyelesaikan di dalam hatimu. Dengan mengakui, menyadari, kemudian menerima kasih karunia Tuhan, kasihnya, saya kira itu sudah bisa memulihkan luka yang ada dalam hatinya, dan dia kemudian memulai bagaimana berfungsi sesuai dengan panggilan Tuhan menjadi seorang ayah. Pak Dijo, terima kasih untuk Ya, paparannya. Saya pribadi sangat diberkati dan saya percaya amin. banyak orang akan diberkati. Saya minta kesediaan Pak Dijo untuk memimpin dalam doa, Yuk. untuk bisa mendoakan setiap pemirsa di rumah yang mungkin melihat acara kita ini. Silakan Pak. Baik, mari kita semua yang mengikuti tayangan pada sesi ini, kita datang kepada Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kami mensyukuri pembicaraan kami melalui sesi ini. Biarlah setiap pembicaraan, setiap kata, setiap kalimat yang telah kami sampaikan, kami berdua telah menyampaikan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan menjadi benih firman yang jatuh di tanah hati yang subur, dan firman ini boleh bekerja dan mengerjakan rancangan Allah, sehingga setiap pemirsa tayangan ini boleh diberkati Allah, dipulihkan oleh kuasa Allah sendiri, oleh kasih Allah yang sempurna yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau ada di antara pemirsa malam hari ini merindukan pemulihan dari Tuhan, sedang memiliki beban dalam menghadapi masalah dengan anak atau dengan keluarga. Mari saya ajak untuk datang kepada Tuhan, buka hatimu pada Tuhan. Kalau engkau mau menerima Tuhan untuk mengangkat bebanmu, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, mari kita datang pada Tuhan Yesus, buka hatimu. Kalau engkau merespon kasih Allah, kasih Yesus, taruh tangan kananmu pada dada kirimu dan katakan dalam nama Yesus, kami menerima Yesus, angkat beban kami Tuhan Yesus. Engkau yang telah menyelesaikan setiap beban kami, bahkan setiap dosa kami di kayu salib melalui kematian-Mu. Terima kasih, kami dalam iman kepada Yesus menerima kelepasan, menerima kelegaan. Beban kami telah dilepaskan dan Tuhan telah menanggungnya. Dan Tuhan yang bangkit di antara orang mati telah menjadikan kami baru. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari bersama kita katakan, amin.